Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kedatangan tamu sahabat sekalian, yaitu Dr. Anastasia Feni, spesialis kedokteran jiwa, M-Biomed. Selamat sore Dr. Feni. Sesuai dengan spesialisasinya, beliau adalah seorang ahli jiwa. Dan ini sangat menarik karena biasanya saya sharing sendirian. Sekarang ini tentunya bisa lebih dapat menjelaskan lebih detail hal-hal yang terkait dengan kanker, bagaimana seorang pasien menghadapi penyakit kanker dan sebagainya, apakah itu berpengaruh terhadap proses pengobatannya, dan yang akan menjelaskan adalah seorang ahlinya. Dr. Feni, mungkin di awal-awal ini biar sahabat sekalian tahu bidang apa saja yang di-handle atau masyarakat atau pasien bisa berkonsultasi atau memanfaatkan di spesialisasinya Dr. Feni. Iya, kalau untuk spesialis jiwa ya, jadi psikiater atau spesialis jiwa memang kita ranahnya bisa dibilang itu cukup luas kayak gitu ya, dari yang anak kecil sampai dengan yang dewasa bahkan lansia seperti itu. Bahkan tema diagnosis atau pergeseran juga yang akhirnya menjadi pasien itu bukan hanya yang di usia-usia produktif juga, jadi banyak juga yang lansia, terus banyak juga yang anak muda seperti itu. Nah, bahkan juga untuk pasien-pasien dengan kondisi-kondisi medis tertentu gitu. Jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi medis tertentu bisa dari yang bisa kayak pasien-pasien psikosomatis dengan banyak keluhan di fisik, atau bahkan pasien-pasien yang di pasien-pasien kanker. Nah, untuk pasien-pasien kanker pun juga nanti sampai ke arah ke jiwa, masuk ke dalam ranah ke paliatif. Jadi paliative care sebagai pendekatannya. Itu. Jadi sebenarnya yang sering muncul di masyarakat itu sepertinya pada kelompok usia produktif ya. Padahal sebenarnya merentangnya itu mulai dari anak-anak sampai yang lansia. Gitu. Ya, sebelum membahas terkait dengan topik kita hari ini mengenai bagaimana seseorang itu menerima stresor ketika ditegakkan diagnosis kanker, saya pernah baca suatu bukan artikel, mungkin hanya di review bahwa di negara yang maju itu justru dokter yang paling beken itu dokter ahli jiwa, loh, sahabat sekalian. betul kan ya? Iya, dan juga memang yang pernah dengar ada kata-kata seperti itu ya, dokter jiwa memang kalau di luar negeri memang sangat terkenal gitu ya. Sudah listnya sudah panjang gitu kalau mau jadi pasiennya kayak gitu. Ya, karena mungkin memang kalau di luar negeri kesehatan jiwa sudah bukan sesuatu yang tabu lagi. Itu juga bisa kesadaran dari masyarakatnya juga sudah mulai tinggi seperti itu. Iya. Sedangkan di sini kadang-kadang ketika misalnya saya nih menemukan sesuatu gejala psikosomatik, nanti kita bahas sahabat sekalian apa itu psikosomatik. Itu ketika saya sarankan untuk ketemu dokter ahli jiwa itu agak menarik sedikit ini. Kenapa ini dok saya? Kenapa saya harus sampai ke dokter jiwa? Saya nggak gini dong, nggak gitu. Selalu aja kata-katanya seperti itu. Udah biasa sih seperti itu. Iya. Sekarang ke pertanyaan yang utama kita bahas ini Dr. Feni. Ketika misalnya saya melakukan pemeriksaan ke pasien dari wawancara atau anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, misalnya sudah tegak diagnosis kanker. Nah, saya pribadi ya pasti menyadari bahwa untuk mendapatkan diagnosis kanker pada seseorang, artinya seseorang itu ditegakkan diagnosis kanker kan suatu beban psikis stresor yang berat. Bagaimana sih seorang pasien itu kita memahami tahapan-tahapannya menerima stresor terkait? Iya, untuk tahapan-tahapan sampai kanker pasien bisa menerima sakit kanker kayak gitu ya, karena kan kanker itu sampai saat ini itu kan juga pengobatannya itu sangat panjang
ya. Sangat panjang, melelahkan, dan efek samping dari pengobatan itu sendiri juga cukup banyak gitu. Jadi memang banyak pasien yang begitu mendapatkan diagnosis kanker, dia pasti marah dulu ya. Jadi ada dia jadi seperti angry, dia marah dengan kenapa kok saya ada sakit kanker. Bahkan ada kecenderungan menyalahkan, tergantung kankernya sih biasanya gitu. Ini mesti gara-gara ini kayak gitu. Itu biasanya akan seperti itu. Jadi akan ada fase-fase dia marah ya. Mungkin sebagai orang di sekitarnya mungkin lebih ke menenangkan dahulu pada saat itu. Nah setelah marah mungkin dia baru akan seakan-akan kayak menimbang-nimbang gitu loh. Menimbang-nimbang bergaining. Iya, bergaining. Jadi dia akan menimbang-nimbang dulu. Kalau umpamanya aku nggak berobat ke dokter A, aku nyoba nyari dulu lah. Jangan-jangan ada pengobatan, jangan dokternya salah nih, kayak gitu. Sampai akhirnya kan dia belum menerima kan, karena kan dalam hati kecilnya dia masih nggak kok, ini paling cuma sakit biasa, nggak sakit kanker, kayak gitu. Mungkin dokternya salah nih, salah nih, hasilnya salah nih, aku mau cari yang lebih canggih lah, kayak gitu. Jadi dia masih menimbang-nimbang terus. Kalau nanti sampai terus akhirnya kadang-kadang hasil dari pemeriksaannya yang di tempat lain pun juga sama, karena mengarahnya ke kanker, ada fase-fase juga di mana dia akan menyangkal semuanya kayak gitu. Denial. Iya, denialnya juga tetap ada kayak gitu. Jadi enggak kok, ini enggak sakit, ini. Nah, pihak keluarga pada saat seperti ini mungkin sudah second opinion atau mungkin lebih dari second opinion, terus tuh si pasien juga tetap masih ada denial atau bahkan menimbang-nimbangnya juga sama ya. Baiknya sih dari pihak keluarga juga tetap akan mensupport ya. Tujuannya biar pengobatan segera dilakukan, karena semakin banyak penundaan juga akan pasti semakin outcome-nya juga nggak begitu bagus. Seperti itu. Baru biasanya setelah dia mengalami fase-fase ini baru dia bisa menerima kalau mungkin dengan second opinion juga atau dengan dukungan dari keluarga, mungkin dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kansernya kayak itu, baru mungkin dia bisa paham oh ternyata kanser ini disebabkan oleh ini, acceptance seperti itu. Baru akhirnya dia bisa menerima. Kalau tidak bisa ke sana, justru malah mungkin ke menarik diri, depresi. Iya, betul. Jadi pasti satu depresinya juga ya. Jadi mungkin di awal-awal kemungkinan dia masih jadi yang kayak reaksi stres akut gitu ya. Jadi yang kaget banget kan kayak gitu. Terus nanti lama-lama ya mungkin ada perasaan kayak sedih, aku nggak pengen ngapa-ngapa kan. Hidupku tinggal sebentar kayak gitu. Selalu ada kata-kata yang seperti itu. Terus gampang capek rasanya. Nah, mulai dari sosialisasinya sudah berkurang. Apalagi kalau kankernya terdiagnosisnya sudah di stadium yang lanjut. Kalau ada stadium lanjut, kemungkinan kan sudah ada penurunan dari fungsi si pasien ini sendiri. Mungkin dia akan lebih capek dari biasanya. Tapi mungkin itu capek yang memang disebabkan karena fisiknya kayak gitu. Makasih Dr. Penny. Jadi sahabat sekalian, ada tahapan-tahapan di mana seseorang itu menerima stresor sampai sebelum membawa pada tahap acceptance atau bisa menerima. Nah ini yang harus diperhatikan seorang dokter, kami yang melayani kesehatan, karena begitu itu sudah sampai acceptance itu, yang saya perhatikan itu sangat membantu seorang pasien bagaimana menjalani pengobatan yang panjang, dan hasil akhirnya itu membantu tingkat kesembuhannya, Dr. Penny. Outcome-nya lebih bagus. Dr. Penny, sering ketika saya sudah memeriksa pasien, kemudian di dalam catatan saya, status saya sudah tegak diagnosis ini. Saya tanyakan ini, Ibu tadi selain diantar oleh saudaranya, adakah keluarga yang lain ikut? Apakah misalnya yang sering suaminya, apakah mungkin ada anaknya, apakah ada sama? Dan sering itu sengaja saya kumpulkan, karena saya lihat bahwa untuk pengobatan yang panjang memerlukan semangat yang lama dan kadang-kadang tentunya biaya yang tinggi. Itu kalau seluruh keluarga itu paham,
itu juga hasilnya lebih baik, Dok. Iya, betul. Mungkin bagaimana, Dok, hal ini menurut pandangan Dr. Penny? Iya, jadi karena pengobatan kanker itu kan jelas lah bisa dibilang lama ya. Kalau dibilang tahun ya mungkin ya kayak gitu. Mungkin juga dengan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya kayak gitu. Jadi memang support dari keluarga itu harus ada. Ya mungkin kalau kadang-kadang ada yang memang keluarganya satu kurang support ya. Kita bisa mengalihkan kayak support ada nggak caregiver lain gitu. Contohnya misal komunitas. Komunitas jadi, ya. Jadi ada nggak di dalam satu kota itu suatu komunitas yang memang bisa untuk mendapatkan informasi gitu. Jadi harapannya ya dengan tahu oh ini kankernya apa. Nanti kalau aku pengobatan seberapa lama. Efek dari aku pengobatan itu seperti apa, kalau memang ada sakitnya yang seperti ini dari efek pengobatan apa yang harus saya lakukan yang kayak gitu. Jadi dengan kebingungan itu semakin kecil, keluarga semakin ada rasa juga, jadi semangat oh ya ternyata kalau umpamanya diobati, dijalani pelan-pelan juga bisa. Nah itu kan bisa memberikan kayak apa ya, support lah juga untuk si pasien, terutama kalau ada yang di komunitas yang memang sampai akhirnya pasien sudah sembuh gitu. Betul. Itu kan bisa sharing pengalaman dan itu jadi suatu motivasi juga. Oh, ternyata saya juga bisa sembuh sama kayak yang itu. Ya, jadi support yang utama adalah orang-orang terdekat. Kemudian support kedua adalah adanya komunitas. Ya. Sahabat sekalian, di Rumah Sakit Onkologi Solo itu ngomong-ngomong kita punya suatu komunitas kelas kecil namanya education class yang kadang-kadang isinya cuma 5 pasien disertai keluarganya bertemu dengan salah satu dokter kami yang tentunya mengetahui cukup banyak seluk-beluk. Nah di situ mungkin ada waktunya sharing ya. Kalau di kejiwaan itu kadang-kadang kayak ada pertemuan sesama pasien itu ya, sama jadi kayak apa ya, kalau bisa dibilang kayak terapi kelompok, konseling kelompok kayak gitu. Jadi satu kelompok dengan kesamaan sakitnya kayak gitu, mereka mengungkapkan biasanya apa sih yang nggak enak dari pengobatan ini, itu efeknya ke saya tuh seperti apa, ke kamu seperti apa kayak gitu. Jadi nanti yang harus dilakukan seperti apa biar lebih nyaman kayak gitu. Jadi karena kalau kita sakit terus banyak yang mensupport kita kan lebih nyaman ya kayak gitu. Betul. Sahabat sekalian, hari ini untuk pertemuan pertama sudah dijelaskan oleh Dr. Penny lingkup apa saja yang di-handle atau bisa dikonsultasikan dengan seorang ahli jiwa. Yang kedua tadi kita bahas mengenai tahapan-tahapan seseorang menerima stresor, Dok, ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana peran keluarga sama peran-peran orang di lingkungannya yang bisa mendukung, meningkatkan kualitas hidup dan juga tingkat kesembuhan penderita kanker. Mungkin demikian Dr. Penny pada sesi ini. Nanti selanjutnya masih banyak nih hal yang mau kita diskusikan lagi. Demikian sahabat, semoga sharing ini bermanfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow.